ya hafal. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Ya benar, bahwa sholat ialah kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Celakalah orang yang sholat, apa maksudnya? Dalam firman Allah telah dijelaskan celakalah bagi orang yang sholat, ada di lanjutan ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang artinya celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5. Sehingga makna dari celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat itu beraneka ragam. Lalai sehingga meninggalkan sholat, lalai tidak memperhatikan rukun sholat sehingga sholatnya batal, dan yang ketiga lalai dalam tidak melaksanakan penyempurna sholat. Kata aku dalam kalimat sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat sholatnya yaitu jika engkau hendak sholat maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah dan disertai tumakninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beriktidallah sambil berdiri, kemudian sujudlah disertai tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk di antara dua sujud sambil disertai tumakninah. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kewajiban sholat dan zakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika sholat merupakan tiang agama, maka zakat merupakan mercusuar agama. Jika sholat merupakan ibadah ritual yang paling mulia, maka zakat dipandang sebagai ibadah sosial yang paling mulia. Beberapa ulama berpendapat bergandengannya perintah sholat dan zakat dalam Al-Quran menyiratkan bahwa Allah tidak akan menerima dari zakat ataupun sholat jika tidak ada kehadiran yang lainnya. Maksudnya sholat akan sia-sia jika kita tidak membayar zakat, dan sebaliknya zakat akan sia-sia jika kita tidak melaksanakan perintah sholat. Sholat dikatakan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila seorang hamba mendirikan sholat, menyempurnakan rukun-rukun dalam sholat, syarat-syarat sah dalam sholat, khusyuk dalam menjalankan sholat, hatinya akan bercahaya, dadanya akan bersih, dan imannya akan bertambah. Dan bertambah kecintaannya kebaikan, yang menjadi sedikit bahkan hilangnya keinginan terhadap kejelekan. Yang terpenting, terus melakukan dan menjaganya menurut cara seperti ini. Maka sholat yang dilakukan dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan di dalam sholat ada maksud yang lebih agung dan lebih besar, yaitu kandungan sholat itu sendiri, berupa zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hanya untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah yang paling utama dilakukan oleh manusia ialah sholat. Syarat sah sholat yang pertama suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, tidak memasuki waktu sholat. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Sedangkan syarat wajib sholat yaitu yang pertama, beragama Islam, dan yang kedua, baligh, yang ketiga, berakal sehat, dan yang keempat, mumayyiz. Rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri tegap dan diperbolehkan untuk duduk maupun berbaring bagi yang uzur, yang keempat membaca suratul Fatihah di setiap rakaatnya, yang kelima ruku dengan tuma'ninah,
Yang keenam, i'tidal dengan tumanina. Yang ketujuh, sujud dengan tumanina. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumanina. Yang kesepuluh, membaca doa tasyahud akhir. Dan yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, mengucapkan salam pertama. Dan yang ke-13, tertib atau dilakukan secara berurutan. Sholat subuh 4 rakaat, yaitu 2 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah dan 2 rakaat sholat fardu subuh. Sholat zuhur 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah, 4 rakaat sholat fardu zuhur, dan 4 rakaat sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sholat asar 8 rakaat, yaitu 4 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah dan 4 rakaat sholat fardu asyar. Sholat maghrib 7 rakaat, yaitu 2 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah, 3 rakaat sholat fardu maghrib, dan 2 rakaat sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sholat isya 8 rakaat, yaitu 2 rakaat sholat sunnah rawatib qobliyah, 4 rakaat sholat fardu isya, dan 2 rakaat sholat sunnah rawatib ba'diyah. Benar, yaitu dengan sholat jamak. Arti dari sholat jamak itu sendiri adalah sholat yang digabungkan atau sholat yang dikumpulkan. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya di dalam satu waktu. Tidak boleh hanya sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya di dalam satu waktu, yang boleh kita gabung atau kita kumpulkan dalam melaksanakannya. Syarat dan ketentuan berlaku secara umum kepada jamak takhir maupun jamak takdim. Yang pertama, jarak perjalanan yang dilaksanakan minimal 2 hari perjalanan kaki atau 16 farsah, kurang lebih 81 km. Yang kedua, bepergian bukan untuk maksiat. Dan yang ketiga, sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Kedua sholat ini tersebut juga boleh diqashar beserta dijamak. Syarat jamak takdim yang pertama, dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama, misalkan sholat zuhur dahulu, kemudian asar, dan maghrib dahulu, kemudian isya. Yang kedua, niat jamak takdim dilakukan pada sholat pertama. Dan yang ketiga, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau lain-lain perbuatan. Syarat jamak takhir yang pertama, niat jamak takhir dilakukan pada sholat pertama. Yang kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu sholat yang kedua. Ya benar, yaitu dengan sholat qashar. Arti dari sholat qashar itu sendiri artinya meringkas atau memendekkan jumlah rakaat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam melaksanakannya. Tidak boleh, karena meringkas sholat itu hanya dilakukan pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Tidak bisa menjadi 3 rakaat maupun 1 rakaat. Syarat dan ketentuan dari sholat qashar itu sendiri. Yang pertama, jarak perjalanan yang dilakukan minimal 2 hari perjalanan kaki atau 16 farsah, kurang lebih 81 km. Yang kedua, bepergian bukan untuk tujuan maksiat. Yang ketiga, sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja dan bukan qadha. Yang keempat, niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Dan yang kelima, tidak makmum kepada yang bukan musafir. Ya benar, yaitu dengan sholat jamak qashar, yaitu sholat fardu yang bisa dikumpulkan atau digabungkan dalam satu waktu, sekaligus juga bisa diringkas jumlah rakaatnya.
Tidak boleh, seperti yang telah dijelaskan tentang sholat jamaah dan qashar, di mana sholat yang boleh digabungkan adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4 dan diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat jamaah qashar itu menggabungkan sekaligus meringkas sholat fardu dan dalam pelaksanaannya bergantung di ta'dim maupun di takhir. Musafir yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disebutkan dalam ketentuan dan syarat sholat jamaah dan qashar boleh mengerjakan sholat jamaah qashar sekaligus, yaitu menggabungkan atau mengumpulkan sekaligus juga meringkas sholat. Astaghfirullahaladzim, alami la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alami la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alami la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah sampai 33 kali. Alhamdulillah sampai 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Allahu akbar kaji wa alhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.